Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Dan di Dupop semalam unggul 2 game atas Hans Niemann Moke di hari pertama duit tarungnya kawan dengan skor 5,5 3,5 dari 9 game yang mereka mainkan. Dengan rincian sebagai berikut kawan. Dari Dupop menang pada game pertama, game ketiga, game 4-5 dari Dupop kalah kawan. Game ke-6 kembali menang, game 7 menang, game 8 menang, dan game ke-9 kalah. Inilah total keseluruhan hari pertama. Masih ada 9 game nanti malam kawan. Nanti malam kita akan lanjut live streaming ya. Untuk hari pertama tadi malam kita awali 20 menit lebih awal. Ternyata bleset molor setengah jam lagi sampai jam setengah 11 malam baru bisa kita lihat. Itu pun kawan, game pertama, game kedua, game ketiga tidak bisa kita nikmati karena ada delay broadcast dari penyelenggara. Baru game keempat sampai game ke-9 kita bisa lihat gameplay mereka di Lichess. Itu pun juga papan Lichess tidak bisa mendeteksi di posisi middle game ya, sampai end game terkadang 3 langkah, 2 langkah baru bisa terbaca oleh papannya Lichess. Memang kawan permainan blitz terkadang gitu ya, set di papan digital seperti ini terkadang nggak terbaca kawan. Oke, game yang akan kita ulas ini saya pilih pada game ke-6 ya. Setelah skor imbang game ke-6 ini dari Dupop dalam posisi yang sulit sebetulnya kawan, dimana Dupop pegang putih pada game ke-6 ini. Skornya imbang 2,5 kawan. Mengawali dengan pembukaan Inggris, dibalas dengan King English, pion E5, kuda C3. Tidak berlanjut permainan 4 kuda kawan. Pada game pertama juga bermain dengan 4 kuda, tapi di sini gajah E7 dari Hans Niemann Moke. Kemudian pion E3, pion F5 mencoba menyisir lewat sayap raja kawan. Nah, kemudian dobrak petak pusat memang memberikan kesempatan bagi putih ya. Kalau kita bermain dengan sayap, maka lawan kita akan dobrak atau kuasai petak pusat. Ditahan dengan pion D6 oleh Hans Niemann Moke. Jika terjadi jual beli di sini kawan, ya mungkin akan terjadi jual beli menteri lebih cepat ya. Oke, ditahan oleh Dani Dupop memilih pengembangan gajah terangnya. Kuda F6, kuda GE2. Kemudian rokade Hans Niemann Moke. Pion B3 langkah bagus untuk keluarkan gajah gelap kawan, via cento kah atau nanti keluar ke petak A3. Pion C6 untuk dukungan pertarungan petak pusat dan juga berikan akses bagi menteri kalau ingin keluar ya lewat diagonal ini kawan. Kemudian pion F3, memang di posisi hitam seharusnya harus dorong pion ini untuk mendapatkan ruang sesegera mungkin. Tapi memainkan pion C6 tadi, dan ini juga langsung diantisipasi Dupop dengan pion F3 kawan, mencegah pion E4. Gajah E6 melanjutkan pengembangan, gajah B2, pion E4 sekarang juga bisa dimainkan, tapi memilih pengembangan kuda BD7, menteri C2 untuk perkuat peta E4 kawan, dan mengincar pion F5 dengan gajahnya. Ya, pion E4 yang ditunjukkan garis putih ini merupakan langkah terbaik, tapi memilih backup dengan pion G6. Memang terlihat sebuah pengorbanan pion di sini. Pion pukul, ambil balik, gajah ambil balik yang kuat. Nah, di sini jual beli, ambil balik menggunakan menteri. Kalau tadi caplok menggunakan kuda supaya terjadi keseimbangan perwira, kalau diambil balik, hitam akan menolaknya kawan. Akan petak G4. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Jadi tadi setelah menteri C2 mengincar pion G6 dimainkan oleh Hans Niemann Moke. Sudah saatnya rokade panjang kawan. Di sini dari Dupop langsung meluncurkan serangan sayap raja dengan pion H4-nya. Nah, masih pion E4 yang terkuat yang ditunjukkan oleh engine ini. Hans Niemann memilih menterinya ke petak A5. Kemudian sudah saatnya rokade kawan. Dupop menunda lagi bermain dengan pion A3 dan gajah tarik mundur. Ini otomatis ya yang ditunjukkan oleh papannya Lichess ini kawan. Ya bisa saja admin setting, admin hilangkan tanda-tanda panah ini. Ya nggak apa-apa lah, supaya admin juga nggak terlalu banyak bacot. Langsung saja benteng A E8 pilihan Hans Niemann Moke. Sekarang baru rokade, meluncurkan serangan pion pusat kawan, ataupun juga dengan bukan pion pusat, pion menteri ataupun pion pusat juga bagus. Oke, pion menteri, pion B5. Bisa dihentikan dengan pion B4, tapi memilih
counter di sayap raja dengan pion G4. Langkah blunder ternyata. Kemudian pion B pukul pion C4. Ambil balik oleh pion B dan sekarang ada pion E4 kawan. Pion F pukul pion E4 dan kuda caplok pion G4. Ancaman garbuan pada benteng pada menteri. Apa yang mesti kalian lakukan? Salah satu opsi terkuat benteng geser kawan. Tapi memilih dengan pion D5 ancam gajah. Dan sudah saatnya caplok pion ini. Memilih kuda ke C5 terlebih dahulu ancam gajah dan juga mengincar petak B3 untuk melakukan skak. Kuda ke D4. Sekarang baru kuda caplok pion E3 ancam menteri. Menteri geser ke petak E2 dan kalian bisa langsung caplok benteng ini. Memilih gajah F6 langkah bagus kawan. Membuat langkah pengorbanan tapi nanti balasannya menteri ini bisa jatuh ataupun juga ada ganti kuda di petak D4. Nah, langkah terbaik pion ambil gajah terang tapi memilih dengan pion E5 blokade ya. Memang karena jika kalian caplok kuda ini sekarang, maka gajah ini akan caplok kuda kalian juga. Kalian tidak akan berani ambil gajah ini kawan karena potensi skak juga garbuan. Nggak diambil juga repot kawan. Anggap contoh bergeser ke peta E1 di sini. Nah, diikuti benteng B8 kawan. Coba lihat ini juga sangat merepotkan ya. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Jadi tadi setelah gajah F6 bermain dengan pion E5, gajah caplok, kuda caplok pion C6 garbuan menteri gajah gelap. Menteri B6, kuda caplok gajah E5 dan kuda caplok benteng D1. Cop cop cop. Cop ambil balik oleh menteri. Sekarang pion ambil kuda. Dan di sini kawan gajah tarik mundur ke C2. Tapi logis ya dalam permainan cepat ambil saja materi. Pion ambil gajah E6. Nah, benteng B8 ditunjukkan oleh engine dengan ancaman skak mat satu langkah merupakan langkah-langkah yang sangat powerful kawan. Tapi memilih kuda caplok gajah D3 dengan benteng C8. Coba lihat ada ancaman yang serius kawan. Kalian pick up dengan apa? Dengan menteri kah naik? Seumpama saja ya. Tapi kalau ke petak gelap ada garbuan ya. Ini garbuan. Jadi kalian keluar ke petak terang. Tetap ya kuda caplok skak. Nah, coba lihat. Kalian ambil dengan menteri. Meluncur. Diikuti benteng nanti juga keluar. Meluncur. Untuk menusuk menteri raja kawan. Sangat repot. Sangat repot. Inilah kekuatan benteng yang mestinya digeser oleh Hans Timman kawan. Oke, tadi memilih kuda caplok. Gajah D3 skak. Menteri ambil dan benteng yang ambil pion. Opsi terbaiknya. Memilih menteri yang ambil. Sekarang kuda D5. Saya rasa langkah ini cukup normal ya untuk membuka diagonal ini kawan dan sentralisasi kuda. Sementara kita lihat Hans Timman unggul kualitas perwira dengan sepasang bentengnya dan juga jumlah pion. Sekarang terlihat sangat sulit untuk Dani Dubok bermain. Pion ini juga siap saja didorong tapi juga harus berhati-hati ya. Koneksi menteri gajah nanti juga bisa mengejar raja ini. Lanjut dengan pion F4. Pion H4 ingin memecah konsentrasi pion supaya terbuka juga lajur G. Menteri F5 menantang pertukaran. Tolak geser ke B3 untuk menempati diagonal ini. Serangan X-ray kawan. Dan pion G4 untuk menutup permainan lajur G kawan. Ada pion C5. Awas persiapan discover. Raja geser mojok. Ini juga otomatis pion ini dalam posisi kena pin sekarang. Nah, kuda ke C7 langkah kuat. Memilih dengan langkah benteng E1 dan Dubok. Kemudian pion F3 terus didorong untuk cepat promosi. Kuda E3 serang menteri. Dorong maju kuda caplok menteri. Pion ambil benteng promosi tempo. Jadi di sini benteng F1. Menteri E3 kawan. Diikuti benteng nanti ke peta F3 dan kuda lari ke peta D1 merupakan langkah kuatnya. Memilih menteri peta C3 untuk mengincar diagonal ini kawan ya. Benteng F3, raja D2 kawan dan di sini kawan dalam posisi menang ya. Kontrol waktu 12 detik kawan melawan 4 detik. Harusnya sikat kuda ini. Tapi memilih benteng B8.
seketika Dani Dubop diuntungkan berbalik unggul 180 derajat kawan. Ya, kuda ini dicaplok, ambil balik dengan Menteri Disney. Nah, diikuti dengan benteng D8 skak. Raja ke E2 tetap mengawal menterinya ya. Nah, di sini ada Menteri C2. Kalian tidak bisa blokade karena ada benteng. Nah, kalian lari. Benteng akan menusuk menteri raja kalian. Kombinasinya seperti itu. Tapi dalam posisi kontrol waktu yang sudah mulai panik ya. Geser benteng. Dan Dani Dubop melewatkan langkah kemenangannya kawan. Langsung ambil pion skak pertukaran. Jual beli gajah siap menusuk benteng skak. Dan putih langsung menang. Tapi Dubop juga nggak tahu posisinya. Mundur gajah ke A1. Lagi-lagi sudah saatnya caplok kawan. Tapi memilih benteng F4. Akhirnya Dubop tahu kelemahan hitam. Caplok pion E5 chop skak. Chop, kena tusukan kawan. Kena tusukan. Setelah gajah ambil benteng B8, Hans Niemann menyerah. Sangat disayangkan buat Hans Niemann. Sudah berhasil menyamakan skor sampai 5 game. 2,5. Inilah titik balik kemenangan Dani Dubop di game-game berikutnya. Sebentar kawan, ada panggilan sebentar. Oke, maaf kawan, ada kiriman pakan ayam. Sampai mana tadi? Udah sampai mau selesai ya. Udah nggak usah kita lanjut ya. Di sini sudah sangat jelas Dubop unggul lah ya, unggul perwira. Udah nggak perlu kita otak-atik lagi. Ini merupakan game titik balik kembalinya Dani Dubop. Selanjutnya 2 game babak 78 memetik kemenangan kawan, dan game ke-9-nya kalah lagi. Oke, semoga bisa menghibur kalian kawan. Kita tunggu nanti malam. Insya Allah kita akan live lagi ya. Jadwalnya sama, antara jam 10-an ya, live akan kita mulai. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.